Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Tribuners. Anda jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja edisi kali ini tepatnya pada 3 Maret 2022. Di edisi spesial kita kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Politik. Nah, tentu saja hari ini di hari spesial Tribun Timur telah mengundang salah seorang pakar hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Nah, beliau juga ini sangat terkenal dengan argumen-argumennya mengenai hukum kenegaraan. Tapi sebelum itu, hari ini Tribun Timur telah mengusung satu tema yang tema juga ini menjadi salah satu pertanyaan di berbagai masyarakat ya. Hari ini kita sudah menyusun satu tema, yaitu penundaan pemilu konstitusional atau inkonstitusional. Baik, untuk itu kita akan menyapa dulu narasumber kita akan berkenalan. Oke, saya mau menyapa dulu ada Bapak Dr. Fahri Bahmid SHMH selaku pakar hukum tata negara. Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wow, gimana kabarnya nih Pak di pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Allah masih memberikan rahmat kesehatan dan kekuatan sampai dengan pagi ini. Oke, kalau hari ini kita lihat Pak Fahri cukup cerah ya bajunya. Seperti wajahnya juga berseri-seri. Tapi semangat dong ya Pak? Semangat, tetap semangat. Oke, aktivitas gimana nih Pak selama di Makassar? Aktivitas selama di Makassar luar biasa ya, lumayan cukup padat dan sistematis. Beberapa hari yang lalu, saya bersama dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Guntur Hamzah, diundang ke Fakultas Hukum UMI Makassar untuk menyampaikan materi sekaitan dengan sistem peradilan digital di Mahkamah Konstitusi. Dan setelah itu diikuti dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain sampai dengan tadi malam, bahkan sampai dengan pagi ini masih belum selesai juga. Yang penting disempetin makan soto Makassar ya Pak? Insya Allah makan soto Makassar. Oke, baik, tapi hari ini kita sudah menyusun satu tema dan hari ini Pak Fahri memiliki tupoksi ya untuk memberikan kita tanggapan-tanggapan dan argumen-argumennya mengenai penundaan pemilu ini. Tapi sebelum itu saya juga sudah membaca tulisan beliau mengenai salah satu tulisan yang sudah diutarakan di dalam tulisannya bahwa usulan penundaan pemilu ini merupakan pembangkangan terhadap konstitusi. Jadi gimana nih pendapat beliau? Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama langsung saya mulai dulu Pak Fahri. Bagaimana sih Anda melihat usulan penundaan pemilu di DPR RI? Iya, saya memandang dari dua hal ya secara berbeda. Yang pertama, itu merupakan suatu aspirasi politik yang kebetulan saja diusung oleh pemangku-pemangku kepentingan ya, dalam hal ini beberapa ketua umum partai politik. Itu dalam alam demokrasi konstitusional saat ini itu hal yang generik ya, itu sesuatu yang biasa saja sesungguhnya. Sama dengan aspirasi yang ada pada kelompok interest group yang lain, standing group yang lain, sehingga kita pandang sesuatu yang positif saja. Yang kedua, apakah pandangan itu nanti ketika dikaitkan dengan sistem ataupun desain hukum yang kita anut saat ini dalam hukum positif kita, berdasarkan pada konstitusi kita, apakah itu menjadi sesuatu yang relevan ataukah tidak? Itu sesuatu yang kira-kira mempunyai impact yang negatif ataukah tidak? Saya berpendangan dengan beberapa argumentasi sebagai berikut, bahwa usulan itu jika ditindaklanjuti ataupun diakomodasi dalam satu perencanaan kebijakan-kebijakan politik, misalkan melalui satu kebijakan yang diambil oleh Presiden, ataupun satu kebijakan yang akan ditampung oleh DPR dan diteruskan kepada MPR, sehingga harus berimplikasi kepada suatu perubahan tatanan hukum ataupun sistem yang ada, maka itu merusak sebenarnya. Karena kenapa? Saya memandang bahwa itu sesuatu yang tidak sehat. Tidak sehat dalam sistem konstitusi yang kita bangun, tidak sehat dalam sistem ataupun konsolidasi demokrasi deliberatif yang sudah sangat jauh kita lakukan dengan 5 kali pemilu. Tatanan ini sebenarnya harus dijaga secara konsisten. Harus dia on the track, berada pada rail yang tepat, rail konstitusi, sehingga jangan lagi ada distorsifikasi atau pembelokan-pembelokan. Kan salah satu ajaran yang paling strict dalam sistem negara-negara hukum itu adalah kita harus taat kepada hukum, kita harus taat kepada konstitusi. Jadi konstitusi kita tempatkan pada satu tatanan kaidah yang suprem. Nggak boleh diotak-atik atau nggak boleh ditawar-tawar atau nggak boleh ada diubah-ubah. Iya, atau tindakan-tindakan yang permisif atau tindakan-tindakan yang mengkompromis
untuk diakomodasi dalam satu kepentingan jangka pendek. Itu merusak gitu loh. Karena kita ini bernegara dengan satu imajinasi, tidak untuk tahun ini atau tidak untuk 1 tahun, tapi kita berimajinasi bernegara 1000 tahun dan atau selama-lamanya. Kira-kira seperti itu. Jadi hukum dasar sebagai sebuah guidance yang tentunya harus konsisten. Kita sebagai anak bangsa, sebagai elemen bangsa ini harus betul-betul menghormati dan memegang teguh. Tidak boleh menjadi sesuatu yang tidak jelas di situ ya. Harus konsisten hitam putih. Itu seperti itu. Baik, ada yang saya klik juga di sini bahwa tidak boleh hitam putih tapi harus sesuai dengan hukum tata negara yang ada. Lantas untuk Pak Fahri sendiri, jika misalnya dipertanyakan apa yang Anda pandang jika ini secara konstitusional atau inkonstitusional? Iya, kalau hari ini mau dikatakanlah kita konkretkan isu ini bahwa ini berkaitan dengan berkonsekuensi dengan perpanjangan jabatan-jabatan publik atau jabatan-jabatan politik. Kalau penundaan itu, Presiden itu berakhir di 20 Oktober tahun 2024. Begitupun dengan DPR, DPD, dan seterusnya. Seluruh jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan publik yang diisi melalui mekanisme election, melalui mekanisme pemilihan, itu berakhir pada waktu fixed term yang telah ditentukan oleh konstitusi atau undang-undang. Nah, apa implikasi kalau misalkan penundaan itu terhadap legitimasi secara politik maupun secara hukum terhadap pejabat-pejabat yang menduduki jabatan itu? Berakibat kepada mereka itu harus dilegitimasi. Nah, kalau misalkan Presiden telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar bahwa masa jabatannya sampai dengan 20 Oktober tahun 2024. Kalau penundaan pemilu atau tidak terselenggaranya pemilu sampai dengan tanggal masa jabatan Presidennya habis, berarti jabatan Presiden itu menjadi inkonstitusional, menjadi sesuatu yang sudah tidak sah secara hukum. Nah, untuk mendapatkan legitimasi itu, berarti dengan asumsi penundaan ini, setidak-tidaknya standing interest ini atau interest group ini tentunya berharap bahwa ada proses untuk melegitimasi, katakanlah 1 tahun, 2 tahun, sampai dengan waktu yang telah ditentukan, tanpa harus melalui suatu proses rekrutmen atau suatu proses sirkulasi elit melalui pemilu. Ini sesuatu yang sangat berbahaya gitu ya. Kalau itu yang kita pakai, asumsi itu yang kita pakai, daya rusaknya sangat destruktif gitu loh. Artinya siapa yang melegitimasi Presiden? Lembaga mana yang kira-kira menjustifikasi dia sebagai satu kekuasaan yang sah secara hukum atau satu kekuasaan yang kira-kira mendapatkan tingkat legitimasi secara konstitusional? Nah, kira-kira kelompok ini ya atau setidak-tidaknya orang yang mempunyai ide agar masa jabatan Presiden ini diperpanjang atau pemilu ini ditunda dengan mengharapkan satu konsekuensi adanya konsesi kekuasaan dengan cara seperti itu. Konsesi kekuasaan dengan cara tidak melalui pemilu, tetapi dilegitimasi oleh konstitusi melalui sebuah perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar. Ini sesuatu yang tidak sehat. Ya, baik. Berarti jika memungkinkan, Pak Fahri, pemilu ini memang ditunda, apakah ada kemungkinan bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden kembali lebih daripada 2 periode seperti yang tadi Anda sampaikan? Bagaimana tanggapan Anda? Iya, otomatisnya seperti itu. Bahwa kalau pemilu tidak dilaksanakan berarti logikanya tanggal 20 Oktober 2024 Indonesia kehilangan presiden. Indonesia tidak memiliki presiden. Nah, kalau ketika itu yang terjadi, ya setidak-tidaknya harus diperpanjang dengan cara tertentu. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan diakomodasi melalui satu amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar agar tindakan perpanjangan terhadap presiden itu menjadi sah. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya. Ya, baik. Berarti Pak Fahri setuju tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika diamandemen kembali? Enggak, karena teorinya begini. Undang-Undang Dasar itu pembatasan kekuasaan ini sebenarnya ini merupakan satu antitesa dari sistem yang sebelumnya dari zaman abad ke-14 gitu ya. Bagaimana pertentangan, bagaimana adanya satu upaya untuk melawan absolutisme ya. Bagaimana untuk melawan kekuasaan yang diktator, kekuasaan yang tanpa batas. Nah, konstitusi ini kan sebenarnya sebagai satu dokumen pembatas untuk itu. Dan kita saat ini telah berjalan sudah sesuai dengan rel itu bahwa adanya konstitusi, pembatasan masa jabatan kekuasaan presiden, pembatasan masa pengisian jabatan presiden, dan pembatasan kekuasaan presiden. Ada 3 hal di situ yang diatur dalam konstitusi. Pembatasan untuk mengisinya, pembatasan periodisasinya, dan pembatasan terhadap kekuasaannya. Nah, ini tidak boleh diotak-atik lagi.
Karena ini merupakan antitesa dari proses sejarah yang cukup panjang, bayangkan. Jadi ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk hadir bahwa presiden dibatasi kekuasaannya bukan hari ini. Ini merupakan satu proses yang sudah lama. Kontestasi sejarah yang cukup panjang gitu loh. Jadi dialektikanya seperti itu. Nah kalau hari ini ujuk-ujuk harus mengakomodasi satu kepentingan tertentu dengan mendasarkan kepada argumentasi dan reasoning yang tidak jelas, saya menganggap reasoningnya nggak ada. Bahwa misalkan perpanjangan ini didasarkan pada keadaan ekonomi, invasi Rusia ke Ukraina, Jokowi masih dibutuhkan dan seterusnya, tingkat utang negara yang menggunung dan seterusnya. Ini semua ini merupakan alasan yang sangat tidak argumentatif dan secara reasoning hukum tidak dikenal. Karena bukan dapat dikualifikasikan sebagai satu keadaan yang state not reh atau not state reh, jadi seperti itu. Negara bukan dalam suatu state of emergency. Kita baik-baik saja karena uji coba pelaksanaan pemilu sudah kita selesaikan pada tahun 2020 dan itu juga merupakan satu pemilu kada yang terbesar dan itu berada pada puncak-puncaknya pandemi pada saat itu. Kita berhasil dan sukses untuk melaksanakan itu. Jadi ada experience ya, ada eksperimentasi sebelumnya yang pernah kita lakukan dan itu sukses dan saya kira sangat tidak masuk akal kalau itu nanti mau dijadikan sebagai satu landasan pemikiran agar proyeksi perubahan undang-undang dasar ini didasarkan pada keadaan itu. Itu sesuatu yang tidak bagus. Baik. Nah, beranjak dari argumentasi Pak Fahri, nah bagaimana mungkin Pak Fahri melihat apakah memungkinkan juga misal jabatan presiden dimajukan menjadi 3 periode jika undang-undang jadi diamandemenkan? Seperti apa nanti Anda melihat hal itu? Itu logikal falasi ya, itu kesesatan logika gitu. Presiden itu tidak boleh sampai 3 periode. Presiden itu 2 periode saja. Dalam undang-undang dasar itu rumusannya jelas bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya itu dapat diisi kembali ya atau mencalonkan diri kembali cuman untuk 1 kali masa jabatan. Berarti 5 kali 2 10 tahun. Konstitusi telah memberikan alokasi masa jabatan presiden sampai dengan 10 tahun. Itu sebenarnya sudah cukup bagus. Hampir di semua negara-negara dunia ini mengatur pembatasan kekuasaan yang demikian. Ada yang 6 tahun tapi 1 kali periode, ada yang 4 tahun 2 kali, misalnya Amerika Serikat. Masa jabatan presiden sebagai head of state dan chief executive itu cuma hanya 4 tahun. Dan setiap 4 tahun itu sampai dengan 2 kali. Obama terpilih 2 kali berturut-turut. Seperti itu. Jadi ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme. Prinsip konstitusionalisme itu esensinya adalah membatasi kekuasaan. Cabang-cabang kekuasaan itu harus dibatasi. Nah, kalau kita hari ini mau mencoba untuk mendiskursuskan itu dan itu mau diadopsi dalam sistem politik kita, dalam sistem konstitusi kita menjadi mungkin satu-satunya negara yang mundur mungkin di dunia. Dan itu sesuatu yang tidak baik dalam konsolidasi demokrasi. Wow, baik, luar biasa sekali ya Pak Fahri. Nah, mungkin saya masih mau melanjutkan lagi nih dari landasan yang Anda sampaikan dan argumentasi Anda melihat dengan presiden yang Anda tidak setuju jika menjadi 3 periode, itu pun juga sudah diatur dalam undang-undang. Nah, lantas apa sih menurut Anda Pak Fahri ancaman demokrasi jika pemilu ditunda? Ya, kita mengalami regresi. Kita mengalami satu regresi demokrasi yang sangat elementer, yang sangat mendasar ya. Bangunan demokrasi ini menjadi rapuh karena adanya penyelenggaraan sistem sirkulasi kepemimpinan yang tidak konsisten dengan apa yang sebenarnya telah diatur secara fixed term dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu hipotesa yang sangat tidak sehat sebenarnya. Saya kira itu bertentangan dengan doktrin konstitusi di seluruh dunia. Jadi saya kira imajinasi sekaitan dengan pembatasan perpanjangan pemilu yang berimplikasi kepada perpanjangan masa jabatan lembaga-lembaga tinggi negara itu satu diskursus yang imajiner. Jangan deh gitu karena itu tidak bagus. Kita ini kan konsistensi kita dalam melaksanakan konstitusi itu sudah sejalan dengan ajaran-ajaran hukum, sudah sejalan dengan ajaran tentang bagaimana konstitusi itu menjadi pedoman dasar, menjadi penuntun sekaligus menjadi sesuatu yang sangat fundamental yang tidak boleh kita kompromikan dalam menyelenggarakannya gitu loh. Itu butuh konsistensi saja sebenarnya. Berarti yang Anda lihat apakah nanti jika pemilu ini ditunda, ini juga akan memicu konflik politik? Konflik politik akan berkepanjangan. Kita tidak tahu. Ya, contoh seperti itu tadi. Banyak ahli, banyak pakar yang sudah menyampaikan bahwa kalau misalkan pemilu ditunda, yang berimplikasi kepada legitimasi jabatan-jabatan negara
apakah presiden, apakah DPR dan seterusnya, maka berimplikasi kepada tingkat legitimasi secara politik maupun hukum. Dan itu akan menimbulkan satu gejolak politik yang berkepanjangan yang tidak berkesudahan, sehingga energi bangsa ini menjadi terkuras. Kita menjadi lagi tidak punya waktu untuk berpikir bagaimana membangun bangsa dan negara, tetapi kita menjadi bangsa yang terperosok dalam perdebatan-perdebatan politik dan konstitusional yang tidak ada habisnya. Nah, itu salah satu impact yang tidak sehat sesungguhnya kalau kita saat ini terjerembab dan selalu mengikuti diskusi ataupun menyikapi hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Ini sesuatu yang sangat kontraproduktif. Ya. Gitu. Tapi Pak Fahri, kalau kita lihat masyarakat sekarang mungkin masih banyak yang kurang paham ya. Bahkan mungkin masih banyak yang cukup acuh terhadap penundaan pemilu ini. Tapi dengan penundaan pemilu ini, kalau kita lihat isu ini sangat sangat cukup punya power juga di elit politik, para politikus. Bagaimana Anda melihat hal ini? Iya, berkaitan dengan masa jabatan kekuasaan negara, itu sesuatu yang sensitif. Iya. Sesuatu yang sangat sensitif sesungguhnya, karena justru karena mempunyai tingkat sensitivitas, sehingga memang undang-undang dasar itu pun membatasi. Jadi membatasi kekuasaan ini bukan di level undang-undang, tapi undang-undang dasar. Iya. Nah, tentunya secara filosofis kita bisa bertanya bahwa kenapa pembatasan kekuasaan itu menjadi sesuatu yang sangat indispensable, sesuatu yang sangat penting gitu loh, sesuatu yang sangat elementer untuk harus dilakukan. Itu tadi yang saya katakan bahwa perjalanan bangsa dan negara ini mendasarkan kepada pengalaman peradaban manusia, pengalaman peradaban bangsa-bangsa, bahwa kekuasaan itu lezat. Ya. Watak dasar dari kekuasaan itu sesuatu yang sangat lezat, sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat sehingga menjadi rebutan, gitu ya. Kekuasaan itu kalau tidak dibatasi dia menjadi eksesif, sehingga banyak ahli-ahli, banyak pakar, banyak teori-teori yang dimunculkan tentang bagaimana pentingnya mengatur tentang peranata pembatasan terhadap kekuasaan eksekutif atau kekuasaan kepala negara ataupun kekuasaan orang-orang yang menjalani kekuasaan itu. Itu pentingnya membatasi sebuah kekuasaan, karena kekuasaan itu cenderung eksesif. Dan ketika orang yang sudah menduduki jabatan itu cenderung untuk memperpanjang, cenderung untuk memperluas, ya, mereka memekarkan sendiri kekuasaan itu agar dia betul-betul menjadi lama, menjadi sesuatu yang itu tadi yang saya katakan sangat menggoda gitu ya. Nah, makanya pentingnya seperti itu, teorinya harus dibatasi kekuasaan itu. Itu sejarah peradaban umat manusia ini, sejarah perjalanan negara-negara dan bangsa-bangsa ini, itu memandang penting dan perlu untuk kekuasaan itu harus dibatasi. Oke, baik. Ini ada spesial pertanyaan juga Pak Fahri. Ini mungkin meminta tanggapan Anda juga. Ini saya juga sudah merangkum beberapa pertanyaan ya dari beberapa teman-teman. Untuk Pak Fahri sendiri, bagaimana Anda melihat jika memang periode Pak Jokowi diperpanjang, apa keuntungan yang akan dia rasakan atau dia dapatkan? Kalau saya nggak ada keuntungannya. Saya kira Pak Jokowi juga itu adalah sosok negarawan ya. Ya. Dalam beberapa kesempatan Pak Jokowi sebagai presiden sebenarnya sudah tegas-tegas mengatakan bahwa beliau tidak ingin memperpanjang periodisasinya atau katakanlah menjadi presiden 3 periode. Pak Jokowi itu sudah melakukan itu melalui konferensi pers. Bahkan di beberapa media massa sudah cukup lama sesungguhnya. Beberapa tahun yang lalu juga Pak Jokowi selalu konsisten mengatakan itu. Bahkan di hadapan Profesor Yusril Iza Mahendra, Pak Yusril, Presiden juga mengatakan bahwa jangan dipaksa-paksa atau beliau itu jangan diiming-imingin untuk menempati atau menduduki presiden jabatannya menjadi 3 periode. Karena itu sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi. Dan ini konfirmasinya sudah, saya kira publik sudah tahu. Dan presiden juga konsisten dengan itu. Saya masih berpikir dan masih berprasangka baik bahwa memang presiden sampai dengan saat ini tidak ada perubahan sikap politiknya. Beliau pasti menolak usulan-usulan ataupun tawaran-tawaran yang diiming-imingi oleh pimpinan-pimpinan partai politik tertentu. Jadi saya kira mungkin pada saatnya yang paling tepat presiden ya, keluar untuk menyampaikan klarifikasi dan mungkin membatasi polemik ini. Kalau presiden hari ini keluar untuk menyampaikan konferensi pers bahwa beliau konsisten dengan apa yang sudah disampaikan, tetap 2 periode saja dan tidak berkehendak untuk memperpanjang periode menjadi 3 periode ataupun perubahan konstitusi cuma menampung kondisi kontemporer
keadaan saat ini dalam sebuah perubahan terbatas yang pada hakikatnya untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan DPR dan seterusnya, saya kira presiden juga tidak punya kemauan ke arah itu. Sehingga memang menjadi clear kalau hari ini presiden keluar untuk menyampaikan stop perdebatan itu, kita taat kepada konstitusi. Konstitusi merupakan hukum tertinggi sebagai suprem yang harus kita pedomani bersama. Saya kira polemik ini menjadi selesai. Dan saya berharap dan saya punya satu keyakinan bahwa memang presiden juga tidak hendak ingin memperpanjang jabatan kepresidenannya ya. Saya kira Pak Jokowi itu orang negarawan. Pasti beliau akan setuju dengan itu. Nah, untuk Pak Fahri sendiri, bagaimana Anda melihat masa pemerintahan Jokowi selama kurang lebih 8 tahun ini? Ya, banyak hal-hal juga yang positif yang harus kita apresiasi tentunya. Kalaupun terdapat kekurangan sana-sini, saya kira hampir semua kepala negara pasti juga mengisahkan pekerjaan rumah yang selanjutnya akan ditata kemudian dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Saya kira Pak Jokowi juga sama dengan era kepresidenan sebelumnya, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, ya kan, Habibie, Megawati sampai dengan Pak SBY. Ada hal-hal positif yang harus kita apresiasi yang telah dicapai sebagai sebuah legacy, tapi juga barangkali ada hal-hal yang mungkin perlu dibenahi dan dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya. Saya kira itu hal yang wajar saja. Oke. Sekarang Pak Fahri, mungkin kita mau bahas mengenai isu keterwakilan wilayah. Nah, bagaimana Anda melihat isu keterwakilan wilayah seperti Indonesia Timur, ada Indonesia Barat, sampai saat ini bagaimana Anda menanggapi hal itu? Untuk keterwakilan dalam soal apa? Dalam wilayah masalah politik yang Anda lihat. Saya kira Undang-Undang Dasar sudah memberikan porsi ya. Misalnya begini, saya kasih contoh presiden atau wakil presiden. Presiden dan atau wakil presiden itu tidak akan terpilih kalau tidak memenangkan 50% lebih atau 50% tambah 1 di seluruh Indonesia. Dengan sekurang-kurangnya memenangkan di setengah jumlah provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau provinsi kita hari ini adalah 34 provinsi, seorang presiden itu tidak akan terpilih kalau tidak memenangkan di sekitar 18 atau 19 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, ini menandakan bahwa politik hukum tentang desain pembagian ataupun bagaimana merepresentasi politik ya secara kewilayahan itu telah terbagi secara proporsional, telah terbagi secara equal. Jadi tidak bisa lagi kita terkooptasi dengan misalkan kalau mau jadi presiden cukup menang di Pulau Jawa saja. Saya kira dalam konstitusi kita telah diatur, sudah dikunci ya dalam pasal 7A, 7B dan seterusnya, itu tentang bagaimana seorang presiden yang secara representatif politik bisa ditetapkan sebagai presiden terpilih jika memang harus menguasai atau terpilih setidak-tidaknya di jumlah provinsi dengan persentase tertentu itu. Jadi 50%, kemudian dengan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi harus prinsip pemerataan dan keseimbangan itu menjadi sesuatu yang memang telah diatur secara restriktif dalam konstitusi kita. Jadi saya kira mengenai keterwakilan, ya kemarin-kemarin juga Pak JK jadi wakil presiden hampir 3 kali gitu ya. 2 apa 3 kali ya, kalau seperti itu. Kemudian perwakilan anggota DPR, MPR dan seterusnya itu juga telah dibagi porsinya sesuai dengan persentase jumlah suara, sehingga untuk mengenai isu keterwakilan saya kira telah clear dalam perubahan konstitusi kita. Itu telah mengatur sedemikian rupa untuk menjawab problem kebangsaan yang sangat mendasar yang selama ini selalu dihembuskan tentang isu diskriminasi sekaitan dengan isu-isu disintegrasi dan seterusnya. Undang-undang telah mengunci semua itu. Konsep otonomi daerah itu juga telah diberikan semata-mata untuk bagaimana menjawab agar soal-soal yang berkaitan dengan disintegrasi bangsa itu menjadi clear. Saya kira demikian. Oke, baik. Tapi ini kita masih ada pertanyaan lagi untuk Pak Fahri. Bagaimana sih mungkin Anda menanggapi hal untuk kedepannya mengenai suksesi kepemimpinan ke depan? Tapi ditahan dulu Pak Fahri, karena kita akan kembali di jeda berikutnya. Jadi disiapkan nih jawabannya untuk bagaimana Anda melihat nanti untuk suksesi kemenangan ke depan untuk kepemimpinan khususnya ya Pak Fahri ya. Baik. Untuk itu Tribuners kita berikan dulu aplaus yang luar biasa buat Pak Fahri karena penjelasannya yang sangat luar biasa mengenai penundaan pemilu, dan kita banyak sekali diberikan juga informasi dan edukasi ya mengenai konstitusional ataupun juga inkonstitusional. Nah, tapi sebelum itu kita akan kembali di segmen berikutnya dan kita akan membahas lebih banyak juga. Kita juga nanti akan gali nih sebenarnya bagaimana sih sosok dari Pak Fahri Bahmit. Jangan kemana-mana, seusai jeda berikut tetap bersama saya Kinan Aulia.
Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, baik Tribuners, senang sekali jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Ngopi Ngobrol Politik dan tentu saja kita masih bersama Bapak Dr. Fahri Bahmid. Wow, kita akan melanjutkan di segmen spesial ini, yaitu di segmen kedua. Saya sampai excited banget sudah melewati segmen pertama. Semoga di segmen kedua ini kita nanti akan meminta juga nih beberapa tanggapan Pak Fahri. Tapi sebelum itu, tadi kita sempat menitipkan satu pertanyaan juga nih kepada beliau. Bagaimana sih beliau menanggapi ataupun juga melihat suksesi kepemimpinan untuk ke depan? Silakan Pak Fahri. Kalau kita konsisten dengan konstitusi dengan segala rumusannya, saya berharap atau sangat berharap sesungguhnya pemilu 2024 itu bisa dilaksanakan sesuai dengan target waktu ataupun perencanaan yang telah disepakati. Kemudian amanat yang diatur dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu betul-betul kita konsisten melaksanakannya. Ya. Kalau itu dilaksanakan nanti, kan dibagi ya antara dua pelaksanaan pemilu dalam 1 tahun itu. Yang satu bulan Februari Maret ya, sekitar Maret 2024, dan yang satunya November 2024. Kalau dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai kesepakatan antara DPR dan pemerintah dan KPU pada saat itu, pasti menjadi satu pelaksanaan prinsip daulat rakyat yang betul-betul baik dan konstruktif. Ada hal-hal yang harus begini. Kemarin itu kan saya termasuk orang dan beberapa teman yang sangat getol untuk memperjuangkan dan selalu berteriak tentang penghapusan pranata presidensial threshold 20%. Okay. Kita menganggap bahwa threshold 20% itu adalah satu pembatasan yang sangat nyata-nyata bertentangan dengan hal-hal atau prinsip-prinsip konstitusi gitu ya. Karena hak warga negara menjadi terpasung seolah-olah yang berwenang dan mempunyai otoritas penuh untuk menentukan calon pemimpin itu cuma hanya partai politik. Yeah, dan betul. Itu yang memenuhi syarat 20% dan 25% suara sah nasional. Sehingga demokrasi yang kita bangun ini sangat tidak partisipatoris gitu ya. Kita berharap demokrasi yang kita bangun ini demokrasi dengan konsep yang deliberatif, yang partisipatoris dalam rangka untuk merekrutmen atau dalam rangka untuk menyajikan calon-calon pemimpin masa depan yang baik. Ada hal yang barangkali mungkin perlu diluruskan. Orang berasumsi bahwa kita ini karena sistemnya multipartai, sehingga dianggap tidak cocok kalau presidential threshold itu dihapus. Sehingga rumusannya itu sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu dipertahankan, dan bahkan Mahkamah Konstitusi pun sampai dengan saat ini sudah sekitar 14 atau 15 kali selalu konsisten bahwa ketentuan pembatasan presidential threshold itu menjadi konstitusional karena dianggap itu adalah bagian dari ranah open legal policy. Okay. Kami tidak setuju sesungguhnya, karena kenapa? Kalau dengan adanya pembatasan threshold 20% dan 25%, maka tentunya menu calon presiden kita ini menjadi terbatas. Palingan cuma 2 gitu. Nah, sedangkan rakyat ini ekspektasinya sangat besar. Bagaimana menjaring potensi anak bangsa yang begini banyak gitu ya. Orang-orang pinter ya. Banyak banget ini calon-calon pemimpin masa depan Indonesia ini, putra-putri Indonesia ini kan cukup banyak sekali. Yeah. Stok kepemimpinan kita itu sebenarnya sangat sangat banyak gitu loh. Tidak defisit. Kita ini bahkan cukup banyak gitu. Nah, jadi untuk membuka krans itu, mestinya threshold 20% itu dihilangin. Tetapi sudah kandas pada saat pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi oleh misalnya Gatot Nurmantio, kemudian ada beberapa pemohon kemarin itu, semuanya menjadi kandas karena MK selalu konsisten dengan hal-hal yang tidak masuk akal itu. Okay. Nah, sekarang solusinya apa? Solusinya, saya ingin katakan bahwa demokrasi kita hampir sama dengan Amerika. Kalau di Amerika Serikat itu orang bilang 2 partai, tidak. Di Amerika Serikat itu partainya banyak, multi partai. Okay. Partai di Amerika Serikat sekitar 20 partai. Jadi jangan orang berpikir bahwa di Amerika Serikat itu cuma hanya Demokrat dan Republik. Di Amerika Serikat itu partai-partai lokal, partai-partai negara bagian itu banyak, dan semua itu 20 partai lebih. 20 partai. Bahkan calon presiden itu 1.000 orang lebih, 1.100 orang lebih. Kalau kita di Indonesia kan cuma hanya 2. Untuk pemilu 2004 pada saat itu belum berlaku threshold, itu sekitar 4 sampai 5 pasangan. Di Amerika Serikat itu 1.000 pasangan lebih, 1.100 lebih calon presiden. Dan karena demokrasinya di sana mapan, dibangun dari bawah ke atas, akhirnya menjadi terseleksi sampai dengan tinggal 2 yang berpuncak pada
calon yang diajukan oleh Partai Demokrat dan Partai Republik. Nah, kita di Indonesia juga kalau dalam rangka membangun dan menjaga kualitas demokrasi, kita harus membuka keran selebar-lebarnya. Jangan cuma pengusulan calon presiden itu didominasi oleh partai politik saja, yang penuh dengan nuansa yang sangat oligarkis gitu loh. Jadi saya kira itu soal-soal. Jadi kalau pemilu 2024 ini dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan saya berasumsi sampai dengan saat ini secara hukum pemilu akan dilaksanakan pada 2024 karena hukum positifnya mengatur itu. Jadi kalaupun ada selintingan, ada isu-isu yang sekaitan dengan upaya untuk menunda pemilu, saya kira itu adalah sebuah diskursus belaka yang sangat imajinir, yang ya tentunya kita juga menyikapinya dengan cara-cara tertentu juga. Bahwa itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan dialektika demokrasi yang kita bangun, sehingga kita fokus saja bagaimana mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan yang jauh lebih baik. Saya kira konsepnya seperti itu. Oke, baik. Wow, keren sekali ya untuk Pak Fahri atas argumentasinya juga, dan tips ini mungkin sedikit tips dan saran juga ya yang diberikan kepada Bapak untuk kita semua mengenai suksesi kepemimpinan ke depannya. Yang penting selama kita konsisten, itu yang mungkin Kinan highlight juga. Nah, tapi Pak Fahri ini mungkin banyak yang kepo juga ya. Banyak yang ingin tahu sebenarnya untuk sosok Pak Fahri Bahmid ini sendiri. Sejak kapan sih mungkin Anda selain menyelesaikan studi di jurusan hukum, sejak kapan sih Anda tertarik dan mempelajari bahkan berprofesi di dunia hukum, Pak? Sebenarnya tertarik ya, obsesi untuk menjadi seorang yuris ini sudah tertanam sejak SMA gitu ya. Kebetulan sosok yang saya idamkan itu adalah Pak Yusril. Ya, saya anggap beliau adalah salah satu yuris yang sangat baik di Republik ini, yang alhamdulillah sampai dengan saat ini saya jadikan beliau sebagai guru. Jadi obsesi itu pada akhirnya ketemu ya, Allah mempertemukan saya dengan beliau dan akhirnya menjadi muridnya, dan beliau membimbing bahkan membentuk sampai dengan seperti saya jadi saat ini. Itu sesuatu yang menurut saya tidak kebetulan, tetapi mungkin melalui campur tangan Allah Ta'ala ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya karena ketertarikan itu menjadi suatu obsesi yang harus dituntaskan melalui penyelesaian jenjang-jenjang pendidikan formal. Dan saya masuk ke Fakultas Hukum UMI pada tahun 1999 dan alhamdulillah selesai pada tahun 2004. Untuk kemudian, S1 ya? Untuk S1. Kemudian lanjutkan lagi pada tahun 2007 untuk ambil program pasca sarjana untuk masternya, dan selesai pada tahun 2009. Di UMI lagi? Di UMI lagi. Kemudian alhamdulillah berkesempatan juga untuk menyelesaikan pada tingkat atau jenjang doktoral di program pasca sarjana Fakultas Hukum UMI, masuk pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019. Sekitar 2 tahun yang lalu ya, Pak? Iya, sekitar 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Nah, mungkin untuk Pak Fahri sendiri setelah menyelesaikan program doktoralnya yang sampai saat ini, kedepannya apa sih yang Anda inginkan lagi? Iya, hidup ini adalah perbuatan ya. Jadi sebanyak mungkin kita berkontribusi untuk bangsa dan negara. Sebanyak mungkin kita berkontribusi untuk bagaimana membangun bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Jadi dengan kapasitas keilmuan yang kita miliki, tentunya kita berharap sungguh bahwa banyak hal yang kita lakukan dan kita perbuat, kita berangkat dari hal-hal yang kecil. Misalkan bagaimana melaksanakan salah satu misi bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan menjadi seorang tenaga pengajar, dosen tetap di Fakultas Hukum UMI Makassar, jurusan Hukum Tata Negara. Saya kira itu bagian dari kontribusi aktif terhadap bagaimana mencetak anak bangsa ya, agar taraf pendidikannya menjadi memadai. Pada tingkat yang jauh lebih holistik mungkin, yang lebih luas ya, kita terlibat aktif dalam bagaimana melihat perjalanan bangsa dan negara ini. Kalaupun misalkan perkembangan dinamika hukum tata negara ataupun perkembangan kepemerintahan kontemporer saat ini dianggap misalkan melenceng dari rel konstitusi ataupun dari hal-hal yang telah digariskan kaidahnya melalui undang-undang, sebagai orang yang mengerti tentang pemerintahan dan hukum tata negara, saya kira menjadi kewajiban untuk kita meluruskan. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu diluruskan, ya kita harus luruskan. Jadi tanggung jawab akademik dan tanggung jawab moral kita, sebenarnya tanggung jawab kita tidak cuma hanya mengajar dan pulang, tapi tanggung jawab kita adalah mengajar, mengabdi, kemudian meneliti, kemudian ya kalau ada soal-soal yang berkaitan dengan negara, berkaitan dengan bangsa dan negara ini, ada yang barangkali tidak, yang perlu dibetulin, yang perlu diluruskan, ya kita luruskan. Luruskan tentunya dengan keilmuan dan kajian-kajian yang kita sampaikan. Jadi
tidak berhenti pada tingkat itu ya. Kalaupun ada hal-hal yang perlu dikritisi ya kita kritisi. Gitu. Saya kira negara memberikan jalan keluar dan tentunya mengakomodasi setiap aspirasi konstitusional yang akan disampaikan oleh setiap warga negara, termasuk orang kampus. Seperti itu. Oke, baik. Nah, dengan yang kita lihat dari sosok Pak Fahri ini yang menyelesaikan studi di UMI dari S1 sampai juga mengambil program doktoralnya yang saat ini Anda juga sebagai pengajar, sebagai dosen mengabdikan ilmu-ilmunya untuk banyak orang. Yang Anda lihat Pak Fahri, khususnya mungkin di Kota Makassar di tempat Anda mengajar di Fakultas Hukum UMI, bagaimana sih peran anak muda mengenai isu-isu hukum yang Anda lihat? Iya, ini perlu diagregasi sesungguhnya ya. Bagaimana agar ada stimulus yang setiap saat dan secara berkesinambungan kita sampaikan, kita berikan. Bahwa jangan sampai ada skeptisisme yang terbangun bahwa ini urusan negara deh. Ini bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Bukan urusan dosen, bukan juga urusan mahasiswa dan seterusnya. Tapi negara yang sehat itu sebenarnya terbangun melalui prinsip-prinsip persamaan untuk memandang hal-hal yang baik. Gitu ya. Jadi setiap soal-soal yang berkaitan dengan negara harus menjadi urusan seluruh bangsa dan negara, urusan masyarakat. Jadi bukan saja itu urusan pemerintah atau itu urusan elitis, gitu. Dan ini menjadi bukan kita punya urusan. Saya melihat saat ini sebenarnya dengan kemajuan zaman di era disrupsi teknologi saat ini, dengan kecepatan informasi yang tanpa batas gitu. Apa yang terjadi di istana, apa yang terjadi di parlemen, 1 detik kemudian orang sudah bisa baca di Makassar, sudah bisa baca di Maluku, di Ambon, di Papua, di mana saja. Nah, dengan kecepatan teknologi yang ada saat ini, ya, sarana teknologi yang sangat memadai, saya kira aspirasi konstitusional itu kan tidak harus juga melalui demonstrasi, tetapi melalui media cetak, elektronik, melalui juga mungkin komentar-komentar melalui sarana-sarana komunikasi yang tersedia, kanal-kanal digital yang ada saat ini, banyak, ada Twitter, macam-macam. Aspirasi itu bisa dimunculkan dengan beragam dan berbagai ekspresi tentunya, tapi tentunya dalam batas-batas dan kaidah-kaidah yang tentunya telah diatur oleh hukum positif. Jangan kita menghina orang, jangan menyerang siapapun, gitu-gitu. Menyampaikan saja gagasan-gagasan otentiknya, bahwa ini loh salah, ini benar, ini kira-kira seperti itu. Jadi, menyampaikan salah benar itu hal yang biasa. Baik. Biarlah nanti pemangku kepentinganlah yang mengakomodasi itu dalam bentuk suatu menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bentuk yang seperti itu. Nah, tugas kita sebenarnya sebagai pengajar, sebagai akademisi, bahkan sebagai yuris, tak henti-hentinya menyampaikan ini, menyuarakan ini, agar isu ini menjadi populis, agar isu ini menjadi satu kebutuhan bersama bahwa memang anak muda juga tertarik dengan soal-soal politik, dengan soal-soal kenegaraan. Jadi anak muda pada waktu tertentu, mereka juga mungkin dengan dunianya, pada tingkatan tertentu juga mereka berpikir tentang tanggung jawab, punya moral terhadap bagaimana melihat bangsa dan negara itu ke arah yang lebih baik. Saya kira ini persoalan rangsangan saja, persoalan strategi untuk menstimulus itu, kira-kira seperti itu. Jadi memulainya dari mana ya, kampus sebagai laboratorium perubahan itu yang harus mengagregasi itu ya, supaya mereka juga menjadi tertarik bagaimana mendiskusikan dan bagaimana mencermati kondisi dinamika kenegaraan yang sedang berkembang kontemporer saat ini. Oke, baik Pak Fahri, terima kasih untuk penjelasan Anda. Baik, sebelum kita membaca, ini sudah banyak juga nih Pak Fahri komen-komen dan pertanyaan di YouTube. Tapi sebelum saya bacakan beberapa, kita penasaran juga nih, sebenarnya di balik sosok Pak Dr. Fahri Bahmid, siapa sih inspirasinya sampai saat ini beliau juga bisa seluar biasa ini? Sebelum kita beranjak membaca komen Pak, siapa inspirasi Anda? Prof. Yusril Iza Mahendra. Oke. Ya, jadi beliau itu saya jadikan sebagai guru saya, abang saya, dan bahkan dalam banyak hal kita berdiskusi tentang negara ini. Pikiran-pikiran yang ada pada beliau itu saya anggap sesuatu yang sangat mencerminkan sebagai seorang intelektual, sebagai seorang cendekiawan, baik muslim maupun cendekiawan hukum. Jadi saya kira beliau adalah sosok yang komplit lah untuk bagaimana menjadi problem solver ya untuk setiap kemelut yang terjadi di negara ini. Beliau selalu tampil menjadi sosok yang solutif untuk bagaimana menyampaikan pikiran-pikiran dan jalan keluar agar bangsa dan negara ini bisa terhindar dari masalah-masalah yang benturan-benturan yang kadang-kadang kurang produktif atau kurang sehat. Saya kira itu ada pada beliau.
Oke, boleh disapa Pak? Mungkin Prof Yusril sedang menyaksikan kita juga. Assalamualaikum Prof. Oke, baik. Kita baca-baca komen dulu, izin Baik. Pak Fahri. Oke, baik. Ini banyak sekali ya komen-komen dari teman-teman Tribuners ataupun ini banyak sekali. Oke, ini ada banyak sebenarnya komentar-komentar. Tapi kita cari pertanyaan saja ya. Ini oke. Ini ada dari Al-Karomah juga nih Pak Fahri. Ini baru ungkapan yang punya ilmu, nyantai dalam berbicara, tidak berburu-buru dan enak dicerna. Semoga ya ilmu yang disampaikan Pak Fahri bisa dicerna juga. Oke. Mana lagi ya? Ini Kinan masih lihat-lihat juga. Ada dari Rusyanto SH, bila ditunda perlu memperhatikan Undang-Undang Dasar, keprihatinan kondisi negara yang harus berdasar konstitusi. Seperti apa tanggapan Anda? Apakah ini akan menjadi rumit? Mungkin langsung boleh dijawab saja, Pak. Iya, baik. Sebenarnya mekanisme formal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri, ya, cara merubah Undang-Undang Dasar itu kan sebenarnya ada 3. Oke. Yang pertama melalui mekanisme formal yang diatur dalam konstitusi itu sendiri. Jadi konstitusi menunjuk dirinya untuk cara mengubah saya, gitu. Itu yang kita kenal dalam ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pasal 37 mengatur tentang syarat-syarat untuk bagaimana agar aspirasi konstitusional itu bisa ditingkatkan menjadi satu rancangan materi muatan daripada Undang-Undang Dasar itu sendiri. Misalnya disyaratkan 2/3 dari setiap anggota MPR menyampaikan usul secara tertulis dan kemudian ditindaklanjuti menjadi satu kesepakatan bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar itu, bagian mana, pasal mana, ayat apa yang mau dirubah. Dan pembatasan secara konstitusional juga bahwa untuk bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi sepanjang terlepas dari pembukaan dan bentuk negara itu, sepanjang berkaitan dengan materi muatan itu dapat dirubah sewaktu-waktu, kapanpun secara formal ketika MPR memandang bahwa itu adalah suatu kebutuhan, suatu hal yang harus dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan bisa dilakukan. Itu formalnya ya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar itu bisa dilakukan perubahan melalui keputusan judicial atau melalui keputusan lembaga kekuasaan kehakiman. Pak. Apakah melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan-putusan pengadilan yang berhubungan langsung dengan sengketa di bidang ketatanegaraan ataupun case legal yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah melalui konvensi. Ya. Konstitusi juga bisa dilakukan perubahan melalui satu mekanisme konvensi, mekanisme ketatanegaraan yang kita kenal dengan Constitutional Convention. Tetapi anggaplah bahwa hari ini untuk mau mengakomodasi keadaan saat ini, MPR, katakanlah ada political will dari MPR, lalu ditampung dan ditindaklanjuti menjadi satu perubahan konstitusi. Apakah itu baik? Secara formal bisa saja dilakukan, karena secara otoritatif MPR dimandatkan atau diberikan atribusi kekuasaan dan kewenangan untuk mengamandir atau untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar. Tapi apakah kepentingan untuk perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden atau DPR, MPR dan seterusnya DPD, apakah itu sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini? Prinsip keberlakuan satu konstitusi, satu undang-undang atau sesuatu yang katakanlah dokumen otoritatif setingkat Undang-Undang Dasar 45 itu ada tiga hal, 3 keadaan atau 3 keadaan hukum. Yang pertama landasan yuridisnya, yang kedua landasan sosiologisnya, dan yang ketiga landasan filosofisnya. Sosiologisnya. Jadi di mana bagian mana dari 3 hal itu masuk untuk perubahan Undang-Undang Dasar ini untuk mengakomodasi aspirasi yang tadi itu dari pimpinan partai untuk adanya perpanjangan pemilu. Saya tidak melihat ada satu urgensitas, tidak melihat ada satu kebutuhan, sesuatu yang tidak indispensable. Jadi tidak penting sesungguhnya. Ini hal yang tidak penting mau ditingkatkan menjadi materi muatan konstitusi. Materi muatan konstitusi itu mengatur hal-hal yang penting, hal-hal yang prinsipil, hal-hal yang kira-kira punya daya lenting jauh ke depan. Jadi Undang-Undang Dasar itu kenapa sampai dia beda dengan undang-undang, beda dengan peraturan perundang-undangan yang lain? Karena Undang-Undang Dasar itu harus punya daya lenting yang panjang. Yang saya katakan tadi sejak awal. Bahwa Undang-Undang Dasar itu mengakomodasi kepentingan kita bernegara untuk bukan 1 hari, bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, tapi 1000 tahun gitu. Jadi kalau rumusannya jangka pendek seperti itu, bahwa presiden, wakil presiden atau anggota-anggota MPR karena keadaan pandemi yang seperti ini terus ditunda 1-2 tahun ke depan, itu daya lentingnya pendek sekali. Dan
itu merusak keberlangsungan demokrasi kita. Nanti ke depan rezim berikutnya lakukan hal yang sama juga. Akhirnya kita terjerembab dalam hal-hal yang bersifat ketidakkonsistenan. Bernegara ini butuh konsistensi. Salah satu konsistensi, konfigurasinya apa, wujudnya apa, adalah bagaimana menegakkan konstitusi setegak-tegaknya. Karena saking pentingnya menegakkan konstitusi, rumusannya itu ditingkatkan atau dipositifkan dalam pasal 9 ya, tentang sumpah dan jabatan presiden. Sumpah presiden itu apa? Menegakkan konstitusi selurus-lurusnya gitu. Jadi tidak boleh ada ruang-ruang kosong yang bisa dikompromikan di situ tentang bagaimana cara menegakkan konstitusi. Saya kira itu sesuatu yang sangat edukatif yang harus kita pegang bersama sebagai anak bangsa. Suatu ketika nanti ada yang jadi pemimpin bangsa ini, bahwa memang konstitusi itu harus ditegakkan setegak-tegaknya. Ya. Sama seperti praktek bernegara di Amerika Serikat sana. Gitu. Jadi Thomas Jefferson, George Washington ketika merumuskan konstitusi Amerika Serikat itu, mereka imajinasinya itu membayangkan Amerika Serikat itu dibentuk menjadi sebuah bangunan negara yang 1000 tahun. Jadi tidak ada pasal-pasal jangka pendek di situ. Tidak ada juga pasal-pasal yang pragmatisme atau tidak ada rumusan konstitusi pasal-pasal yang sifatnya hipokrit. Nggak ada. Jangka panjang semua. Itu seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Fahri. Semoga Rusyanto SH sudah bisa terjawab ya pertanyaannya. Ini kita cari satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi kedua ini. Oke, ini saya masih cari-cari juga. Ada banyak juga ya komentar-komentarnya. Oke. Ini baru, ini sepertinya kebanyakan ini ya, masukan-masukan tentang mengapresiasi Pak Fahri. Ini kebanyakan fansnya Pak Fahri nih kayaknya yang memberikan komen. Oke. Kayaknya kita sampai di sini dulu ya untuk pertanyaannya. Buat teman-teman ini yang masih mengajukan pertanyaan, ini sudah sampai 170 juga. Nanti mungkin akan kita berjumpa lagi di diskusi berikutnya bersama Pak Fahri Bahmit. Insya Allah selalu ada ruang-ruang diskusi untuk kita, Pak Fahri ya. Nah, mungkin Pak Fahri yang terakhir sebelum Kinan kita akhiri perjumpaan ini, Kinan mau dong Pak, satu pesan Anda, closing statement kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Silakan. Baik, pelaksanaan pemilu itu merupakan prinsip daulat rakyat. Sebagaimana telah diatur dan dideklarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu adalah satu pesan yang mempunyai makna konstitusional bahwa pemilik sah daripada republik ini adalah rakyat sesungguhnya. Jadi pemilik sah daripada republik ini adalah rakyat, bukan penguasa, bukan juga elit gitu ya, tapi rakyat. Sehingga dengan demikian untuk menjaga kemurnian, ya, untuk menjaga otentifikasi daripada prinsip daulat rakyat itu, saya kira kita harus melaksanakannya secara konsisten dan berkesinambungan. Tidak perlu dibajak dengan satu hal yang logika-logika yang sangat distorsif. Semata-mata adalah bagaimana memberikan penghormatan dan pemajuan terhadap prinsip hak asasi manusia itu sendiri. Jadi saya kira memulailah untuk kita konsisten untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Jadi saya kira itu menjadi kata kunci kita untuk hari ini dalam sebuah bangsa, dalam satu kehidupan bangsa dan negara, sebagai bangsa yang sudah cukup maju, ya, demokrasi konstitusional yang sudah kita rawat bersama sejak pemilu langsung pada tahun 2004 sampai dengan saat ini. Saya kira tidak perlu untuk kita cederai dengan satu proyeksi atau satu aktivitas, satu konfigurasi politik yang sifatnya jangka pendek semata. Mungkin itu yang dapat saya ketengahkan pada kesempatan. Sedikit lagi Pak Fahri, harapan Anda untuk pemilu? Harapannya agar pemilu ini dapat terselenggara dengan baik pada pada tahun 2024 dan berkompetisilah secara sehat untuk mengisi jabatan-jabatan publik yang tersedia agar mutu dan derajat legitimasinya betul-betul didapat langsung dari rakyat sebagai pemilik sah Republik ini. Seperti itu. Oke, baik, kita berikan dulu aplaus yang meriah untuk Bapak Dr. Fahri Bahmit, SHMH, atas
kesediaannya memberikan kita ilmu, argumentasinya yang mungkin ini mengedukasi kita juga semua tentang tata negara, hukum tata negara yang ada di Indonesia, dan khususnya juga mengenai isu penundaan pemilu di 2024. Dan sepertinya saya juga agak sulit untuk menyimpulkan saking luar biasanya beliau ini, tapi tentu saja harapan kita banyak putra-putri bangsa di Indonesia yang nantinya akan menjadi penerus, tentu saja harus paham mengenai demokrasi dan juga konstitusi yang ada, yang seperti disampaikan oleh Pak Fahri. Baik, terima kasih banyak Pak Fahri sudah hadir di Tribun Timur jauh-jauh hari ini berkunjung dari Ambon ke Kota Makassar loh. Wow, luar biasa sekali. Semoga selalu sehat Pak. Amin, amin. Dan sukses selalu untuk karirnya, dan Bapak juga bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang, termasuk Kinan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Baik Tribuners, berakhirlah seluruh rangkaian ngopi kita pada hari ini dalam ngobrol politik bersama Bapak Dr. Fahri Bahmid SHMH selaku pakar hukum tata negara, yang pada hari ini juga kita sudah membahas mengenai penundaan pemilu 2024. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dan khususnya yang disampaikan oleh Pak Fahri dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi edukasi dan pegangan buat teman-teman mengenai hukum tata negara yang ada di Indonesia tentunya. Baik, saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit, tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya mewakili narasumber dan kru yang bekerja, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.